Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tuan rumah yang sedang sangat berbahagia, Bapak Kompol Talen Hafiz SHMH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang tadi sudah menyampaikan betapa bersyukurnya beliau diberikan putra atau putri? Putri ya, diberikan putri yang cantik jelita, yang sudah diberikan nama tadi Abila Seza Talita. Masya Allah, ini namanya bagus banget ya. Abila mudah-mudahan jadi anak yang solid, cantik, pandangannya bagus, visioner ke depan ya, dan menjadi kebanggaan. Nah, Talita ya, mudah-mudahan ini harapan serta doa dari Pak Talen ini berikan kemudahan dan berkah insyaallah. Beserta ibunda tercinta yang sudah pasti sangat bahagia, istri dari Pak Talen. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleha, hafizah, alimah dan da'iyah serta abidah. Amin ya rabbal alamin. Para keluarga besar, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ustadz, terima kasih sudah mengawali tadi dengan marhaba, dilanjutkan dengan doa tadi, dan penyematan nama sudah terselesaikan insyaallah. Seluruh hadirin wal hadirat yang jumlahnya dibatasin hanya 50 orang ya. Karena memang kita harus prokes, peraturan pemerintah memang kita harus jaga jarak dan tetap menjaga tidak lebih daripada 50. Alhamdulillah karena beliau ini anggota, jadi betul-betul menjaga prokes ini. Insya Allah tidak jadi masalah ke depannya, insya Allah ya. Serta adik-adikku yang masih kecil-kecil ini, Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi generasi penerus kita nantinya insya Allah ya. Segala puji syukur kepada Allah. Allah ini maha menciptakan tanpa mencontoh. Nah, diciptakannya adik Abila Seza Talita ini tanpa mencontoh makhluk sebelumnya. Tadi saya dengar adik dari Pak Talen ini ada yang kembar, betul? Mana yang kembar tadi? Mana? Satunya mana? Coba tengok ya. Ini kembar ya. Allah maha menciptakan. Kembarnya beliau yang paham, yang ciren tiap hari ketemu, ada bedanya nggak? Ada. Sama nggak? Tidak. Allah maha menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi, yang jumlahnya dikabarkan sekarang itu sekitar 7,5 miliar penduduk manusia yang ada di bumi ini. Semuanya tidak ada yang sama wajahnya, semua berbeda, tidak mencontoh. Inilah Allah kita yang maha menciptakan tanpa mencontoh. Kalau kita menciptakan sesuatu kan mencontoh. Bikin roti ini buka YouTube, ya kan? Bikin apa lagi, nanam pohon buka YouTube, belajar sampai mencontoh. Bikin ondel-ondel seperti ini ada telurnya mencontoh. Oh kemarin di sana ada isinya telur, ya kan? Ada yang isinya uang. Ini isinya apa itu? Telur dan uang. Dipadu-padakan. Karena ada yang isinya bendera, ya kan? Ada yang isinya uang, ada yang isinya telur, macam-macam. Jadi semua makhluk ini mencontoh, tapi tidak untuk Allah kita. Allah menciptakan tanpa mencontoh. Seluruh manusia yang ada di bumi wajahnya berbeda, semuanya berbeda. Dan ada satu yang berbeda buat diri kita semuanya, yang dijadikan sama orang-orang di luaran sana. Ini kan banyak toko. Ini apa nih? Toko apa? Hah? Pecah belah. Coba tengok di dalam toko kita ini ataupun produk apapun itu ada namanya barcode. Setiap produk itu ada barcode. Tuan-tuan, ibu-ibu semuanya tahu barcode itu diambil dari mana? Ternyata barcode itu contoh utama awalnya diambil dari barcode manusia, dari jempol manusia. Setiap jempol ini punya sidik jari. Pak Tari ini jagonya nih, masalah intelijen, masalah intel beliau jagonya. Barcode sidik jari manusia seluruh bumi ini berbeda. Nah disitulah dibuat kode. Kalau sekarang saya suruh bapak ibu semuanya kasih kertas hitam putih, suruh gambar. Kanan 5 cm, belok pojok kiri, belok kanan, naik lagi ke atas. Ketika dikumpul pasti hasilnya berbeda. Kenapa? Karena otak manusia berbeda-beda. Ketika dikasihkan seperti berbeda, itulah barcode. Manusia memiliki kebedaan, yaitu berupa barcode, berupa sidik jari yang tidak sama. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur menyembah Allah sampai dengan sekarang ini. Yang kita sembah betul-betul Tuhan, bukan Tuhan ciptaan Tuhan. Jadi Allah ini Tuhan yang menciptakan segala, Tuhan yang mengaku sebagai Tuhan. Allah kita ini adalah Tuhan yang maha kekal, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Inilah Tuhan kita, Allahu Akbar.
Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita salawat dulu nih Bapak Ibu, biar kita tenang lega. Karena anak kecil yang dibacakan salawat nanti lembut hatinya. Tadi sudah dibacakan marhaban, saya ketinggalan, maka saya ingin membacakan juga salawat untuk buat si kecil insyaallah ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa khali, anta misbahu suduri, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi ya Nabi, semuanya salam alaika. Semangat ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Jadi kalau kita salawat ini Bu, tenang hati kita talapang ya. Anak kecil kalau ribut, nangis, rewel, bacakan salawat, elus di bagian kepalanya, tiup ubun-ubunnya bacaan Al-Fatihah, diam dia. Ini keajaiban daripada salawat. Susah hidupnya, sempit rizkinya, ya, bawaannya kok tidak nyaman dalam kehidupan, amalkan salawat, jadi orang yang cukup berkecukupan. Masalah hidupnya, konflik rumah tangga, suami istri nggak pernah tenang, anak rewel, bandel, bacakan selawat, beres Allah selesaikan. Maka hari ini kita mau bahas beberapa hal. Yang pertama satu, kita bahas dulu ini tentang Pak Talen. Alhamdulillah beliau ini sarjana hukum, magister hukum, sudah kompol lagi. Beliau bersyukur kepada Allah karena beliau sekarang ditempatkan kembali di Polda, di bagian Intel ya Pak. Mudah-mudahan ini amanah yang diberikan ini menjadi amanah kebaikan dunia sampai dengan akhirat. Dan setelah bersyukur, la in syakartum la azidanakum, siapa bersyukur maka ditambah nikmatnya. Maka tengok, mudah-mudahan setelah ini Pak Kompol Talen SHMH nanti akan diberikan pangkat kedudukan yang lebih tinggi dan lebih amanah lagi. Ini harapan kita, insya Allah ya. Yang kedua, setelah bersyukur, menjadilah pribadi yang bersyukur biar ditambah nikmatnya. Sekecil apapun itu bersyukur. Cara bersyukur tidak harus dengan mengeluarkan harta yang banyak, tidak. Cara bersyukur pagi hari kita ucapkan alhamdulillah. Waktu minum, nih Bu yang ada di belakang Bu, pernah nggak punya suami, suaminya keras hatinya Bu? Halo Bu? Pernah suaminya keras? Atau suaminya pelit, ada? Kayaknya kok jujur banget sih ya. Nih Ustadz mau memberikan solusi saja ya. Kalau ini amalannya boleh diamalkan Bu. Ini amalan Nabi. Kalau minum air jangan terburu-buru seperti onta. Apalagi minumnya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kanan. Sunnahnya supaya menjadikan kelembutan, minum tidak lebih dari 3 teguk pakai tangan kanan. Bismillah, teguk, 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 alhamdulillah.
teleguk bismillah, alhamdulillah waktu selepasnya. Ini kalau kita lisannya dipakai untuk ngomong sama suami, suami jadi lembut hatinya. Kalau kita pakai sebagai seorang pimpinan, bawahan akan mendengarkan. Kalau kita pakai sebagai seorang pejabat, ini bawahan kita ini akan takluk tunduk. Kalau kita omong kepada pimpinan, pimpinan akan percaya kepada kita. Amalan sederhana ditambahkan dengan sholawat manjur. Apa amalannya? Minum pakai tangan kanan, duduk tidak bersandar kalau minum. Ya, bacanya apa? Bismillah, teguk 3 kali. Alhamdulillah. Ini jadi kata-kata yang mujarab. Amalan Rasulullah ini mudah. Kalau makan buah ada jeruk, pisang, pakai doa yang betul. Biar jadi kita makan jadi hal yang menjadi kebaikan. Buka suiran itu pisangnya. 3 kali suiran. 1, 2, 3. Disunahkan makan pakai tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri. Dan cara menggunakan pisang ini ada doanya. Allahumma barik lana hani amari'a. Allahumma barik lana hani amari'a. Makannya dengan cara dipotel. Tahu dipotel? Kan kebanyakan kita makan kan langsung dimasukkan. Ya. Ini tidak termasuk sunnah. Caranya adalah dipotel 3 sampai dengan 5 kali. Bismillah. Kunyah, alhamdulillah. Apa tujuannya? Orang-orang yang model makan seperti ini, maka dia insya Allah akan terhindar dari penyakit santet, guna-guna, teluh dan sebagainya. Apalagi kalau ditambahkan makan itu garam sebelum makan. Ya, tempel garam, tempel di langit-langit. Allahumma barik lana fi samarina. Kalau tadi hani amaria, ini fi samarina. Maka dia akan terbebas dari macam 70 penyakit dan terbebas dari santet, sihir dan guna-guna. Maka kalau makan pisang sunahnya Pak dipotel ya, jangan langsung masuk. Kenapa? Kita tidak ada yang tahu orang mau nyalain kita. Dikasih silet, strapless, dikasih pecahan beling, kaca masuk ke perut kita jadi mudorot. Tapi kalau kita potel, kita lihatin, ya makanya sunah makan juga tidak boleh dalam keadaan gelap, dalam keadaan yang terang. Inilah Rasul kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, mengajarkan kepada kita tentang sunnah-sunnah. Maka dengan Pak Talen bersyukur, insya Allah akan ditambahkan nikmatnya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikutnya saya akan bahas, tadi sudah diberikan nama ini oleh kedua orang tuanya, Abila Sezat Talita binti Talen Hafiz. Ini insya Allah jadi anak yang hafiz, jadi anak yang alim, jadi anak yang da'i, jadi anak yang abid, jadi anak yang sha'imah, da'iyah dan abidah. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhir kita akan tambahkan doanya sedikit ya. Saya akan kupas sedikit tentang masalah akikah. Saya tanya jujur, jawab jujur. Ya Pak, Bu ya. Kita hari ini sudah sangat familiar dengan yang namanya akikah. Tapi boleh kita cross check diri kita, sudahkah kita di akikah? Ini dulu Pak ya. Kalau kita akikah anak, cucu kita sudah familiar sekarang. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita di akikah? Mungkin orang tua kita dulu sudah akikahkan kita atau belum, atau katanya sudah tapi ternyata belum, atau ternyata belum, bagaimana solusinya nanti boleh ditanyakan. Ini anaknya ya? Yang duduk ini ya? Insya Allah ya, nanti kita doakan bareng-bareng nanti. Saya ingin membuka tentang masalah amalan akikah nih Bu, Pak. Ini jarang dibicarakan, karena biasanya kalau akikah orang marhabanan, kadang pulang gitu saja. Habis makan, bawa bontotan atau berengkesan pulang gitu saja. Jarang dibahas. Maka saya ingin detail, tapi saya akan singkat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita silaturahim, tanya jawab sedikit, boleh ya. Saya dikasih waktu berapa menit nih supaya kita kompakkan. Jangan ngomong bebas, nanti pada maghrib kita selesai. Setengah jam cukup? Kita coba ya, singkat ya, setengah jam. Perhatikan baik-baik. Akikah ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Dikatakan bahwasanya setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan tergadai. Tergadai ini apa? Kalau dia tidak akikah, maka dia tidak bisa memberikan syafaat kepada ibu dan bapaknya di alam akhirat. Kalau orang tuanya mampu, dia tidak memberikan akikah kepada anaknya, anaknya tidak bisa beri pertolongan nanti di alam akhirat. Ini bagi yang mampu, hukumnya sunnah muakkad. Sebagian ada yang mengatakan bahkan sampai wajib. Begitu pentingnya ini akikah. Tergadai, tadi kan sudah disampaikan. Ya walad samaina wa samainaki bi ismi. Abila Sayyatalita binti Talen Hafiz filau fil mafus fi barakah wa insyaallah istajib lana wa du'ana wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Fatihah. Itu nama itu tersemat dalam pohon di Lauful Mahfuz. Ya,
kalau ayahnya mengakikahkan. Jadi nama Akilah ini tadi sudah disebutkan sama Ustadz, sudah tersemat di Lauhul Mahfuz, tertulis di atasnya itu nama Abila, tertulis tuh. Makanya kita pernah dengar ya, atau pernah merasakan satu hari kita lagi duduk diam gitu, kok suara kita telinganya tiba-tiba berdengung, nging gitu. Pernah? Ada yang pernah ngalami seperti ini? Hati-hati, jangan berburuk sangka. Kadang-kadang kita ini salah persepsi. Waduh, ada yang ngerasain saya ini. Ada yang ngomongin saya, betul nggak betul Bu? Nah, hati-hati Bu, amal kita ini kalau kita tertuju, kayaknya dia yang lagi ngerasain saya. Hati-hati, amal kita dicuri sama orang tersebut, ditransfer, sementara kita kehilangan. Bunyi dengung telinga kita, sebagian riwayat mengatakan karena di atas pohon tadi itu nama-nama seluruh 7,5 miliar orang tadi itu di atas pohon-pohon berjenjang namanya masing-masing. Kalau ada satu bagian atas meninggal dunia, maka daun ini berjatuhan. Kita tengoklah kalau daun jatuh itu kan. Nah, menimpah bagian bawahnya. Nyenggol. Ketimpah itu daun, maka berdenginglah telinga kita. Bukan dirasani sama orang. Itu kita suruh beristighfar. Astagfirullahaladzim. Namanya daun Bu. Kalau ketimpah daun atasnya daunnya besar, bisa ikut rontok dia. Ya, maka kita istighfar, astagfirullahaladzim, namaku sedang kesenggol orang yang mati saat ini, meninggal dunia saat ini. Maka kita banyakin istighfar. Nah, namanya ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Nah, pertanyaannya hukumnya sunnah. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu, dari lahir sudah nggak mampu? Ini kan penting. Saya kasih tahu ini, saya ingin bahas sedikit. Kalau orang tuanya kok nggak mampu, sampai dengan dirinya, akikah ini Bu di hari ke-7 sunnahnya. Mampu di hari ke-7 akikah, tidak mampu di hari ke-14, tidak mampu lagi hari ke-21, lipatan ke-3, ke-7, 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 21. Tidak mampu itu dihukumin misalkan karena kondisi apapun kondisi sehingga dia tidak berakikah, maka tidak wajib lagi. Mungkin karena ketidakmampuannya. Tapi kalau terkendala karena pandemi seperti beliau ini pandemi ya, orang tuanya mampu, maka masih tetap dilakukan. Kelipatannya boleh 7, 14, atau 21, atau 28. Berikutnya kelipatan 7. Nggak tepat pun tidak masalah. Itu bagian daripada sunnah saja. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Pertanyaannya, Tat, dulu saya ini nggak tahu Tat, sudah diakikahkan belum sama emak bapak saya? Karena emak bapak saya nggak tahu waktu itu hukum akikah atau kemana. Atau mungkin nggak mampu, ya kan? Sehingga saat ini tanya sama emaknya sudah meninggal. Tanya sama kakak nggak tahu. Boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri kalau kita punya kemampuan. Repot bawa ke pondok pesantren, dipotongin sama kiainya, boleh, silahkan ya. Atau dipotong sendiri, bagikan dengan tetangganya dalam bentuk matang. Bedanya dengan hewan kurban, kalau hewan kurban dibagikan dicacah dalam bentuk matang, tapi kalau akikah dalam bentuk matang. Kalau hewan kurban boleh dalam bentuk mentah, tapi kalau akikah harus dalam bentuk matang. Ini yang dibagikan bentuknya matang ya Bun? Matang ya, jadi nggak perlu masak lagi kita nanti di rumah, tinggal makan saja. Alhamdulillah, inilah akikah. Oke. Apa ini akikah? Adalah harta yang diberikan oleh ayah bundanya, yang terbaik harta dari ayah bundanya, bukan dari neneknya, bukan dari datuknya, bukan dari tetangganya, bukan dari hasil sumbangan, bukan, tapi harta ayah ibundanya yang halal. Nggak mampu dia, gugur dia. Mampu nanti dirinya, dia boleh mengakikahkan dirinya. Ustadz, boleh nggak saya akikahkan orang tua saya? Karena orang tua saya juga nggak mampu. Boleh, tidak ada masalah. Jadi kewajiban seorang tua kepada anaknya kalau dia lahir, ini kan masih ada siapa yang masih bujang? Cung, masih bujang. Ah, bujang 1. Punya ilmu nih. Gadis 2. Nah, yang sudah nikah, Cung. Pada nikah nih. Jangan ngomong mau nambah lagi. Urusannya panjang masalahnya ya. Jadi kalau nanti kita punya anak yang masih bujang, ataupun nanti bapak ibu kan masih banyak nih pasangan muda, punya anak lagi, tolong ini diamalkan sunnah Nabi. Yang pertama, ketika bayi sudah lahir, sudah bersih, maka azankan di telinga kanan, kemudian iqomahkan di telinga kiri. Ini bagian daripada sunnah. Apa tujuannya? Agar bayi ini pertama kali yang didengarkan ini adalah perkara kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini beredar di YouTube, di video Pak. Bayi lahir sekarang ini bukan kalangan orang Islam, yang diajarkan pertama kali adalah gerakan TikTok. Ini ada ini, lagi viral ini.
Bayi baru lahir, langsung diajak TikTok sama ayah ibunya. Buyar urusannya. Mau jadi apa generasi seperti ini? Jadi dalam Islam sunnahnya diajarkan telinga kanan, kemudian telinga kiri diikomatkan. Ada sebagian adat saya, kebetulan saya Jawa, istri saya Sumatera Barat, orang Awak, ya. Kalau di adat orang Jawa itu digebrak, tahu gebrak? Ada nggak adatnya sama dengan saya? Gebrak itu habis azan, habis qomat digebrak tuh dipannya tempat tidurnya, brok gitu, biar kaget. Mungkin itu bagian daripada adat, bukan sunnah ya. Apa tujuannya? Biar anak ini kalau dengerin azan kaget, dia langsung bangun berangkat ke masjid. Tujuannya seperti itu. Ini sekarang kan banyak enggak, ajanin, komatin enggak. Ada filosofinya sebenarnya seperti itu. Kemudian setelah dia lahir, berikan itu, ditanam ari-arinya. Ya, kebaikan ini yang menanam ari-ari, yang membersihkan ari-ari ini adalah ayahnya. Sudah ya? Ayahnya yang membersihkan supaya timbul rasa cinta kepada anak. Lihat pengorbanan istri, ya Allah istriku, alangkah susahnya engkau melahirkan. Kalau normal alangkah sakitnya, kalau sesar alangkah besarnya perjuangan engkau istriku. Begitu kita bersihkan, timbul rasa kasih sayang kita kepada istri dan anak kita. Ya Allah nak, susah payahnya ayah melihat kamu lahir nak, ayah akan jagain kamu seumur hidup nak. Timbul rasa cinta, dibersihkan, ditanam. Kalau ditanam ini sudah bagian daripada adat, ya. Adatnya ada yang dilarung, ada yang ditanam, itu adat saja. Tapi Islam ditanam di dalam tanah karena bagian daripada tubuh. Setelah dibersihkan, disucikan, ditanam. Ada yang ditanemin dalamnya itu taruhin buku, ada yang taruhin pena, ada lagi yang taruhin apa itu, stetoskop, apalagi jarum, apalagi bu, bling, wih, terus amat ini. Itu bagian daripada tujuan apa? Itu filosofi. Kalau ditanamin buku, kemudian pena, orang tuanya kepingin harapan, kakang kawah adi ari-ari, itu kan ari-ari namanya. Tolong bantu ini adik kamu, teman kamu yang sudah lahir ini, didoakan agar nanti dia rajin belajar. Kasih stetoskop supaya dia ini nanti jadi dokter. Tujuannya seperti itu sebenarnya, tapi bukan masuk ke dalam sunnah, bagian daripada adat. Kalau dimasukin beling itu, apa orang tuanya kira-kira kepingin? Pengen jadi kuda lumping kali ya? Oh, cuci piring, pintar cuci piring. Apa? Oh, miring. Saya pikirnya dengarnya beling. Pikir saya mau jadi kuda lumping, apa jadi cuci piring. Itu bagian daripada adat. Setelah dimakamkan, ditutupin, di atasnya kadang ada yang dikasih dimar, lampu atau lilin begitu. Itu pun bagian daripada filosofi adat, bukan masuk sunnah. Ya, tujuannya apa? Supaya anak ini bercahaya, otaknya terang, nanti ketika dia hidup, hidupnya penuh dengan keterangan, menyelimuti sinar dirinya. Nah, berikutnya ini Pak, diberikan nama yang baik. Nama Abila Seza Talita ini kalau nggak salah secara arti ya, kalau saya artikan, ingin menjadi seorang wanita yang tegar, kuat, visioner, dia jauh ke depan ya. Kemudian dia yang seja, dia punya wawasan yang luas, kebanggaan orang tua ya. Dan Talita, dia tapi lembut hatinya. Nah ini kepinginnya seperti itu. Mudah-mudahan dikabulkan ya harapan orang tua ya. Kalau ada harapan yang lain, mungkin ada doa maksudnya seperti apa, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Dikasih nama yang bagus. Namanya kan bagus ya. Loh, Ustadz kok namanya kok Suratno? Nah, mana ada Ustadz namanya Suratno kan? Ustadz selalu berpikir, iya juga ya, saya kok dikasih nama Suratno? Ya namanya saya Jawa. Nama ini adalah doa. Maksud saya tanya kemarin sama ibu saya, Bu, maksud ibu itu kasih nama saya Suratno ini apa? Rupanya saya itu dikatakan sama ibu tuh ngefans banget tuh dulu ngeliat tulisan bagus. Maka ibu itu kepingin kamu jadi ahli tulis menulis. Tulis surat maksudnya. Kenapa surat? Karena ibu kepingin kamu menjadi ahli bagian tulis menulis. Pikir saya, waduh. Nah sampai dengan sekarang rupanya betul Bu. Saya ini kalau nulis dengan komputer, nah itu kayak terbatas saya itu, nggak plong gitu loh. Tapi ibu boleh tancap tandingan sama saya, Bapak ya. Nulis surat cinta ataupun menulis dengan tulisan tangan, itu kayaknya visi saya nggak mengalir gitu aja, nggak ada habisnya, nulis saja nggak mau berhenti. Oh ini doa ibu saya Suratno, pinter nulis surat begitu. Oh doa ibu saya, iya, jadi suratan takdir kebaikan. Beberapa periode yang lalu saya maju sebagai Dewan Kota Bandar Lampung ya. Waktu itu saya maju, saya tetap membawa nama, tidak saya rubah, Suratno. Kalau pernah lihat pajangan keliling kemana-mana ada tulisan Suratno.
Itu doa dari saya minta sama Allah. Kepanjangannya ada. Suratno, suara rakyat noblos. Suratno, suara rakyat noblos. Rupanya waktu itu nggak ada yang noblos. Rupanya Ustaz nggak cocok waktu itu. Nah, sekarang saya berpikir, saya pernah waktu itu masuk di Fakultas Kedokteran dan Farmasi. Saya pernah minta sama ibu saya kepingin jadi dokter. Rupanya Allah kabulkan melalui doa saya. Kemarin saya ngadep sama ibu saya tanya sama ibu saya, Bu, saya mohon maaf, kayaknya saya nggak bisa jadi dokter. Rupanya Suratno itu suara rakyat, nasihatnya obat. Jadi ketika ngomong ini jadi obat. Nah, obat untuk orang yang sakit, orang yang mau cerai, orang mau pisah, orang yang mau ribut. Obat Suratno. Apa kata ibu saya? Kamu memang mungkin saat ini tidak pantas jadi dokter, nak, tapi kamu pantasnya jadi dokter. Makanya alhamdulillah saya mohon doanya ini menyelesaikan S3 saya dokter ini karena doa ibu saya. Sampai dengan sekarang saya suka nulis-nulis. Sekarang sudah mulai belajar saya. Pintar nulis dengan komputer yang cepat, yang canggih. Nah, mulai belajar. Inilah doa dari orang tua. Sama dengan anak ini diberikan nama yang baik. Berikutnya diakikahkan. Laki-laki 2, perempuan 1. Nah, ini saya mau kasih tahu kepada orang-orang yang suka mengakikahkan, suka motong maksudnya. Atau nanti kita motong, dengarkan. Bedanya hewan kurban dengan hewan akikah. Kalau hewan kurban bisa dipotong kapanpun waktunya itu, pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, boleh. Tapi kalau akikah ada kelebihannya, Pak. Tidak boleh asal memotong akikah. Maka yang motong ini harus orang yang tahu ilmunya. Apa? Direbahkan dia di punggung sebelah kirinya. Berarti arahnya kiblat mana? Kiblat sebelah sana. Berarti kepalanya di arah selatan, menghadapnya ke arah kiblat sebelah kirinya. Memotongnya harus disebutkan nama anaknya dan nama ayahnya sebagai binti atau binnya. Ini sunnah ketika memotongnya. Nah, ini saya kasih tahu, Pak, kepada yang suka memotong. Kalau nanti ada akikahan lagi, ada orang yang memotong, tolong kasih tahu. Kalau memotong hewan kurban boleh dicacak kapanpun itu langsung dipotong, tapi tidak untuk akikah. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Muslim sampaikan, kalau memotong hewan akikah, memotong tulangnya tidak boleh sembarangan. Tapi memotong tulang-tulangnya ini dikatakan dalam sunnah harus pergelangan. Tahu pergelangan? Perunto-unto, tahu perunto-unto? Perugel-ugel, ngerti ugel-ugel? Persendi, pinter, 100, tolong dikasih duit itu, mana? Oh, Pak Kompolnya sendiri, istri apa nggak sih? Apa tadi? Persendi, ya, memotongnya persendi. Jadi kalau motong misalkan, kita mau potong apa? Bagian tangan ya? Kambing punya tangan nggak? Kaki semuanya kambing itu ya. Yang depan itu kayaknya tangannya lah ya, tapi karena di bawah kayak kaki semua ya. Jadi memotongnya harus persendi. Misalkan ini bagian telapaknya, ini bagian panjangnya, ini panjangnya. Maka disunahkan motongnya pergelangan. Potong dulu, pergelangan. Sekarang pertanyaannya, panjang banget Ustadz, itulah sunnah. Dagingnya boleh diambil, tulang-tulangnya, bagiannya kan masih ada sisa-sisanya. Ini boleh disedekahkan kepada gurunya, kepada atasannya, kepada ibunya, kepada mertuanya. Tapi Ustadz, ini kambingnya cuma 1 Ustadz, kecil pula. Kambing apa yang kecil itu? Kambing kacang ya, kambing kacang kecil, dia montok tapi kecil itu ya. Tulangnya juga kecil Ustadz. Bagaimana Ustadz, saya kepingin juga tulangnya dipotong. Bolehkah memotong tulangnya? Boleh dipotong tulangnya setelah dipotong pergelangan. Jadi misalkan seperti ini 1 tulang pergelangan. Motongnya nggak boleh asal. Kalau ini pergelangan sudah dipotong, motongnya harus berurutan dari sebelah kanan. Dak. Atau kalau dari sini dak berurutan. Apa fadilahnya Bapak Ibu semuanya? Dengarkan ini baik-baik. Ternyata ulama menggambarkan siapa yang menggunakan syariat sunnah seperti itu, maka anaknya dipotong ini pergelangan tangan hewan akikahnya, insya Allah anaknya akan terhindar dari penyakit patah tulang. Bisa dipahami Bu? Sekarang ini banyak anak-anak masih kecil dikasih motor main kebut-kebutan, patah tulangnya. Tapi kalau anak ini diakikahkan dengan metode yang tadi, insya Allah terjauh dari penyakit patah tulang. Nah, ini yang terakhir. Dengarkan ini yang jarang dilakukan saat ini, tapi kita tahu tapi nggak mau mengamalkan. Nggak tahu ini si Abila sudah dilakukan atau belum.
Ada metode Rasulullah yang jarang diterapkan pada saat ini, namanya adalah tahnik. Apa Bu? Apa Bu? Tahnik. Nah, pernah dengar kalimat tahnik ini? Ibu-ibu pernah dengar? Belum. Berarti belum dilakukan dong anak-anaknya di tahnik ini. Nah, apa ini tahnik Bapak Ibu? Dengarkan. Tahnik ini adalah seorang ayah mengunyahkan atau menyerahkan kepada orang yang soli, mengunyahkan kurma. Yang terbaik adalah kurma ajwa, dikunyahkan yang lembut, entah ayahnya, entah kakeknya, datuknya, atau ulama, atau kiai, ustadz yang soli dikunyahkan, kemudian dioleskan ke langit-langit daripada mulut daripada si jabang bayi sampai tertelan minimal rasa manisnya. Maka ini yang namanya tahnik. Apa fadilahnya? Orang yang melakukan hal tersebut, anaknya akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berat. Ini ya namanya tahnik. Kalau tahnik zaman Nabi dulu itu berarti imunisasi lah. Kalau sekarang ini sudah ada imunisasi dalam bentuk suntik, jedus. Zaman Nabi itu ada rumah sakit dibuka. Kalau kita mungkin balai pengobatan gitu ya. Selama hampir 3 tahun itu tidak ada satupun orang yang masuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Nah sekarang kita tengok rumah sakit besar, semakin banyak yang masuk. Itu artinya apa? Ternyata banyak orang yang sakit, banyak dokter, banyak yang sakit. Semakin besar rumah sakit penuh juga, masuk rumah sakit penuh juga, kemana-mana banyak orang yang sakit. Makanya setelah ini kalau emang nanti masih bisa ditahnik, ada kurma ajwa boleh. Ayahnya nanti saya bantu untuk mengunyahkan, atau ibunya, emaknya kunyahkan, oleskan di langit-langit biar anak ini cerdas. Kalau ngomong nanti dia didengarkan sama orang. Ada bisanya ngomong itu. Nah, kalau bahasa kita dulu si pahit lidah, ngomong buruk jadi kenyataan, ngomong jelek jadi kenyataan. Nah, terakhir tadi dipotong rambutnya enggak? Potong ya. Nah, ini gambaran Bu, Pak. Dipotong rambut bayi ini bukan untuk keren-kerenan, ya. Bukan langsung dipitak, dibentuk begitu, bukan. Dipotong rambut bayi ini tujuannya nanti Pak Talen digundul ini bayi. Ya Bunda, mana bundanya? Si kecil ini rambutnya dipotong habis semuanya. Kemudian ditimbang, dikumpulkan rambutnya itu, disedekahkan dalam bentuk perak maupun emas sesuai dengan kemampuannya. Namanya rambut bayi kan nggak banyak kan itu kan, paling berapa, itulah dalam bentuk sedekah sebagai bentuk syukur. Kalau itu dilakukan, nanti bayi ini akan menjadi pribadi yang lumo. Tahu lumo? Pemurah. Ya, dia susah pemurah, apalagi dia punya, wah pemurahnya luar biasa. Kenapa ada orang yang pemurah? Saya pernah, kok bisa bapak ini kok kayaknya kok suka banget memberi gitu. Padahal memberi itu selalu berkecukupan. Kata dia, dulu ibu saya tanya, waktu kecil saya ini rambutnya ditimbang, kemudian disedekahkan dalam bentuk emas ataupun perak, sehingga anaknya jadi pemberi. Nah ini bagian daripada akikah. Mudah-mudahan kita bisa membuat anak keturunan kita ini berkaitan dengan akikah, diakikahkan kalau mampu. Oke, setengah jam. Saya buka forum tanya jawab karena kita biasa tepat waktu. Kalau ada pertanyaan tentang masalah akikah, saya buka forum tanya jawab dulu. Mungkin ada yang mau tanya akikah atau apa tentang berkaitan dengan akikah. Saya buka forum tanya jawab. Boleh satu ya, satu saja, atau mungkin nanti kalau Amang ada dua lah ya, karena waktu keterbatasan kita ya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ambil yang terakhir tadi ya Pak ya. Jadi disebutkan tadi setelah rambutnya digunduli, lalu ditimbang, lalu dianggarkan. Dalam hal ini disedekahkan dalam bentuk emas tadi, apa dalam sejumlah gram tadi, kepada siapa diberikan? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Setelah digundul tadi kan dapat yang namanya rambut. Rambutnya ditimbang. Nimbangnya dengan timbangan emas ya Bu ya. Jangan timbangan jagung, nggak kerasa itu. Ya, timbangan jagung berapa rambut itu kecil banget ya. Paling berapa gram? Setengah gram kali atau 1 gram mungkin ya.
Nimbangnya pakai timbangan emas, dilihat. Oh, ini rambut anak saya begitu lahir ini gondrong misalkan. Kalau dihitung-hitung kayaknya 2 gram emas nih atau 1 gram emas. Maka disedekahkan sebentuk itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nilai emas atau perak tersebut, atau bisa dirupiahkan, atau dalam bentuk makanan senilai itu. Dalam bentuk makanan boleh, dalam bentuk uang boleh, ya, dalam bentuk sembako boleh. Kemana ini disalurkan? 8 asnaf. Fakir, miskin, ya, duafa, ya, orang yang tidak mampu, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan, orang yang terlilit hutang, ya, atau orang yang baru masuk Islam. 8 asnaf ini berhak untuk mendapatkan daripada hadiah tersebut. Di mana nyarinya orang yang baru masuk Islam? Datang tuh, ya, ke Mu'alaf Center Lampung. Mu'alaf Center Lampung kasih untuk hadiah dalam bentuk apa? Oh, ini kayaknya kalau dibelikan baju koko dapat 3 nih, ya, atau dibelikan jubah dapat 2, atau dibelikan Al-Quran, belikan apa kebutuhan dia sehingga dia semangat, boleh. Kasih ke fakir miskin, tetangga saya ini ada yang nggak punya, Ustadz, kayaknya saya ngelihatnya kayak sedih banget, udahlah saya bantu ajarilah, paling cuma 500.000 atau 1 juta atau 300.000 sesuai dengan rambutnya masing-masing, sedekahkan. Atau orang pinggir jalan kasihkan, tidak ada masalah. Jadi intinya diberikan dalam bentuk senilai dengan beratnya daripada rambut anak tersebut. Demikian, Pak Haji, insyaallah. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz dan saudara-saudara sekalian. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mungkin hanya sedikit saja Pak Ustadz terkait masalah mungkin kambing atau yang kita akikahkan atau kita korbankan. Nah, untuk jenis kelaminnya seperti apa itu Pak Ustadz? Apakah boleh dia laki-laki atau boleh jenis betina? Ya. Terus juga mungkin izin untuk yang korban, nggak usah lah, itu nanti aja lah. Cukup ini aja dulu ya, nanti dulu kontak. Udah cukup ini saja. Nggak apa-apa kalau emang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ya. Berarti dia pertanyaan khusus berarti ya. Khusus. Satu, masalah jenis kelamin, ya kan? Kalau akikah ini, bolehkah dia jenis kelamin yang dipotongnya itu perempuan atau harus laki-laki? Ya. Nabi Muhammad SAW itu pernah dia mengorbankan dan mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. 1 ekor kambing untuk Hasan, 1 ekor kambing untuk Husain. Di situ tidak dibahas laki perempuannya. Disinilah banyak ulama menetapkan, ya, bahwasannya akikah boleh laki, boleh perempuan, sesuai dengan kemampuannya. Tapi berdasarkan keputusan pemerintah kita di Indonesia ini, Pak, ya, jumlah, kalau beda dengan laki manusia ya, jumlah angka kambing dan sapi betina dan laki-laki ternyata lebih banyakkan yang jantan. Kalau untuk hewan, kambing maupun sapi, maka diperbolehkan, sangat dianjurkan kalau bisa laki-laki. Pertanyaan Ustadz, saya sudah muter seluruh Bandar Lampung misalkan, atau di daerah saya sudah muter seluruh itu, kambingnya wedok kabeh Ustadz, nggak ada yang lanang sama sekali. Nggak tahu kenapa, sudah habis untuk kurban atau kayak mana, nggak ada, semuanya perempuan. Tapi jatuh masa kita untuk mengakikahkan anak kita. Bolehkah akikah dengan kambing perempuan? Jawabannya boleh. Cuma kalau memang ini kasihan juga kalau kambing perempuan disembelih. Saya sendiri, Pak, saya ini lembut-lembut kayak gini jagal saya nih, Pak. Kayaknya lembut kayak gini, jagal saya. Setiap tahun Lebaran Idul Adha ini kira 15 sampai dengan 20 ekor sapi jadi korban saya. Ya kan, kayaknya aja kalem ini. Oh, belum tahu ya. Tukang jagal kayak gini ya. Tapi saya punya kelemahan. Kalau ada orang yang kurban, yang mengorbankan itu kambingnya laki-laki, saya nyerah. Apa kata saya? Kalau kambing laki-laki, adu serudukan dengan kita, berani kita. Tapi kalau kambingnya ini perempuan, saya nggak tega mau menyembelihnya. Silahkanlah yang lain yang menyembelih. Saya nggak tega, Bu. Nggak tahu kenapa ya. Mohon maaf ya, Pak ya. Saya ini terlalu lembut dengan perempuan, Pak. Nah, lembut saya sama perempuan. Maka bapak-bapak kalau mau rezekinya banyak, dengarkan omongan saya ini. Perlakukan 2 bidadari di rumahmu, ibu dan istrimu, 2 bidadari. Perlakukan 2 bidadari di dalam rumahmu seperti ratu, maka engkau akan mendapatkan rezekinya raja. Paham ini, Pak?
Jangan kau perlakukan ibu dan istrimu seperti pembantu, maka kau akan mendapatkan rezekinya babu. Tuh, dengerin. Yang rezekinya masih sempit-sempit, cek sama istrinya baik enggak, sama emaknya baik enggak. Nah, kalau itu dilakukan, masya Allah Pak, berkah. Ya, makanya bapak-bapak sekalian, lembut-lembutlah sama wanita. Nah, saya belajar lembut ini ya itu pas motong hewan kurban itu. Ustaz ditarik, loh, kok bentuknya beda, ini agak buncit ini. Lanang wadon Ken, tapi lagi kan. Wadon Ustaz, waduh, ngampun saya, nggak berani saya, kasihan. Saya nggak mau kalau motongnya ini kambing perempuan. Silahkan siapa yang berani motong. Tapi kalau saya dipaksa juga enggak. Sampai dengan sekarang saya nggak pernah motong kambing perempuan. Sapi perempuan juga sama. Ya, kan ada juga orang yang pingin betul-betul kurban tapi perempuan. Ada juga itu Pak. Karena tidak menyelisihi itu pun boleh sebenarnya, walaupun jarang. Ya, selama ini saya baru 2 atau 3 kali lah seumur hidup kambing sapi itu dipotong itu. Tapi saya nggak mau kambing sapi, saya nggak mau motong yang perempuan. Sayang saya gitu. Ngelihat dia nyusuin anaknya, ngelihat dia mandang anaknya itu timbul rasa belas kasih gitu loh. Kalau lanang kan, sama-sama keras kan, jatuhin dia wes, nah, ya, langsung selesai. Nah ini kalau motong kambing sapi, saya kasih metodenya supaya tidak bau. Siapa suka potong kambing? Saya kasih ilmunya, ya, kambing atau sapi sehingga dagingnya bagus, tidak bau. Saya kasih ilmunya. Bentangkan arahnya kepalanya sebelah selatan, kita ngadepnya ke arah kiblat. Sebelah kirinya dia tidurin, ya. Kalau kambing ataupun sapi sama. Kalau ustadz, jadi ustadz dapat dari kiainya ustadz ini, di ujung daripada pedangnya oleskan itu bawang putih. Ilmu ya, bawang putih oleskan. Kemudian cara memotongnya. Ini kita harus tahu, motong sapi atau kambing sesuaikan dengan nafas daripada kambing sapi tersebut. Jadi kalau motong kita pegang itu nadinya. Kalau dia lagi tarik napas, jangan dipotong. Pelit amat ngasih napas sekali aja. Dia kan, nah gitu ya. Baru dipotong pas dia buang angin, terus dia buang napas. Nah dipotong di situ. Jangan pelit-pelit amat. Minta napas sekali lagi Tuhan, masih narik dipotong, jet. Nah ini yang terkadang menyebabkan daging kambing itu bau, ya. Maka cara memotongnya kita kan disurahkan tuh. Kalau sapi kita suruh nginjak bagian kanan kaki kita, kemudian kita samakan nafas kita dengan nafas daripada si sapi. Sapi ini narik nafas, nah di situ ya. Paham ini? Kambing pun seperti itu. Insya Allah kalau itu diamalkan, dagingnya itu bagus, warnanya bagus, tidak bau kambing. Maksudnya itu ya ciri khas kambingnya ada, tapi nggak bau perengus gitu loh. Kan ada ya bau perengus, baru setengah hari dibagikan pagi, sore udah bau kambingnya. Bau itu daging yang dibagikan. Kadang-kadang kan kita bagi sampai dengan malam ya, terkadang bau. Nah itu metodenya seperti itu. Ya nggak apa-apa nih, mudah-mudahan jadi anak yang soleh insya Allah ya. Ada lagi cukup pertanyaan tentang akikah kurban? Kalau sudah tutup ibu-ibunya ada pertanyaan akikah kurban? Saya tanya, Bunda ada pertanyaan? Nggak ada, aman ya. Saya kasih tahu ini, tahun ini kan kita hajian ditunda nih, betul nggak? Sedih kita, risau kita. Bahwasanya kalau hajian kita tertunda saat ini Pak, yang sudah pada daftar ini tertunda lagi 2 tahun ke depan paling tidak. Karena yang kemarin-kemarin kan tertunda juga 2 tahun, ya kan? Yang harusnya 2023 ini berangkat atau 2022 ini berangkat, kemungkinan tertunda lagi itu 2 tahun berikutnya. Karena yang kemarin juga kan sudah tertunda 2 tahun. Dan ada indikasi Pak, indikasi ini dengarkan baik-baik. Kalau kita daftar sekarang, lunas kita yang 25 juta kita masukkan, ini tinggal nanti menunggu kita dapat kuota sampai kita berangkat nanti, itu kisaran kita menunggunya 15 sampai dengan 31 tahun. Daftar sekarang lunas tuh 25 juta, tinggal siskohatnya saja 30 tahun kita bisa berangkat. Paling cepat 15 tahun. Maka saya pesan kepada tuan-tuan sekalian yang belum daftar haji, segeralah daftar haji. Bayangin kalau 30 tahun sekarang kita kuat, 30 tahun umur kita berapa coba? Bapak berapa umur? Masih ganteng muda, masih kayak 17 tahun. 46 tuh.
Masih kayak 17 tahun saya pikir ya. 46. Kalau daftar sekarang kok dapat jatahnya 30 tahun, berarti berapa? 76. Kira-kira masih hidup apa enggak kita itu? Paham ini Pak? Makanya secepat mungkin jangan habis untuk beli rokok terus. Nih, saya ingetin keras buat ibu-ibu, tolong ingetin bapak-bapaknya. Kalau ada suaminya ahli hisab, ya, bukan ahli hisab meruqyah bagaimana tahu besok bulan ketahuan tanggal 1 Syawal, bukan. Kerjanya hisab, rokok terus, itu siwak Fir'aun disedotin terus. Kok tahun ini dia tidak melaksanakan yang namanya kurban, zolim dia. Nah, saya ngomongnya keras nih, kalau tadi lembut ya, tukang jagal tahu sendiri ya. Ngomongnya terakhir keras. Kalau dia tahun ini dia diberikan bisa beli rokok, kok dia tidak mau berkurban atau tidak ada niatan berkurban, zolim dia. Yuk kita hitung-hitungan. Rokok berapa harganya? Siapa paling jago ngerokok, tahu harga rokok? 20. Nah, ada yang 25 tuh. Sekarang rokok mahal banget ternyata ya. Saya nggak pernah ngerokok masalahnya. 20.000 dikali itu sehari 20.000. Kadang kan ada yang 2 box ya, 2 kotak ya. Taruhlah sehari 1 bungkus. 1 bungkus 20.000. Dikali 1 bulan berapa? 600.000 ya. 600.000 hanya budget untuk beli rokok. Dikali setahun berapa? 6 juta 10 bulan 7 juta berapa? 7.200.000. 1 tahun 7.200.000. Dapat sapi apa dapat kambing itu? Dapat sapi lah itu, untuk ukuran 2 orang itu kurban itu. 2 bagian kan, sekarang kan rata-rata bagian itu tempat saya itu 2.750.000 sampai dengan 3 juta. Kalau 7 juta 2 bagian itu Bu. Tapi kalau itu habis hanya dibakarin saja. Aduh, zolim dia. Makanya Bu, Pak, ini sekarang sudah banyak Pak, sudah zamannya orang pada sadar. Yang tiap hari ngerokok, ngisep terus diluangkan. Kurangi 1 hari 1 batang saja. Yang sehari 1 bungkus saya tabung, itulah yang 1 batangnya ini untuk kurban ya Allah. Besok tambahkan lagi 2 batang. Syukur kalau bisa 1 bungkus berhenti ngerokok, maka insya Allah tahun ini dia diberikan kemampuan. Tahun ini nggak keburu Ustaz, tinggal 1,5 bulan lagi. Tahun depan lah. Jangan sampai kita tidak berkurban sampai nafas kita diambil. Walain kafartum, siapa yang tidak bersyukur, inna sesungguhnya adzabil sadid, azabku sangat pedih karena Allah. Makanya yuk kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang bersyukur, mulai belajar untuk berkurban. Siapa yang mau berkurban, nanti insya Allah akan jadi kendaraan melewati Sirotol Mustaqim secepat kilat. Amin ya rabbal alamin. Nah ini saja. Kalau kepanjangan mohon maaf karena ada pertanyaan ditambahkan, jadi ini waktunya mungkin agak panjang. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia sampai dengan akhirat. Kita kirimkan 1 hadiah Fatihah. Ya walad saminaki wa saminaki abila seza talib binti talen habis fisiha wassalama wa taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin fil mahfuz istajib lana wa du'ana kabul farma ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa, boleh nanti dicatat nomor telepon saya kalau ada yang mau silaturahim ataupun nanti mau konsultasi, atau boleh buka YouTube-nya Ustadz ya. Buka, Ustadz punya channel YouTube Ustadz Suratno Official. Di situ banyak amalan dari saya, banyak doa, banyak sholawat. Dibuka Ustadz Suratno Official. Nanti saya ulang lagi ketika sudah selesai doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat innaka ala kulli shay'in qadir.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Allah yang maha menciptakan, telah kami saksikan ya Allah akikah atas nama Abila Seza Talita binti Talen Hafiz. Ya Allah, Kau jadikan anak ini anak yang solihah, Kau jadikan anak ini anak yang hafizah, Kau jadikan anak ini anak yang alimah da'iyah abidah sha'imah. Ya Allah, berkahkan rizkinya melimpah ruah ya Allah, untuk kami semuanya bekal ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, jadikan anak ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, berbakti untuk agama bangsanya ya Allah. Mudahkanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah jodoh yang solih ya Allah, yang solihah ya Allah. Bagi yang ingin ya Allah mempunyai keturunan kembali ya Allah, berikan keturunan dengan cara yang mudah ya Allah, cara yang barokah ya Allah. Karuniakan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, selesaikan masalah kami ya Allah. Jikalau ada saudara kami saat ini yang sedang bersedih ya Allah, hiburkanlah ya Allah. Jikalau ada yang saat ini sedang berduka, maka hiburkanlah ya Allah. Jikalau ada yang sedang terlilit hutang, maka lunaskanlah ya Allah. Jikalau ada yang sedang punya masalah, maka berikanlah solusinya ya Allah. Jikalau ada yang membujang menggadis, maka berikanlah jodohnya ya Allah. Jikalau ada yang ingin memiliki keturunan, berikanlah keturunan ya Allah. Bagi mereka yang memiliki prahara dalam rumah tangga, maka damaikanlah ya Allah. Anugerahkan kepada kami kefahaman ilmu ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit ya Allah, dari bala yang besar COVID-19 ya Allah, dan dari bala sesungguhnya meninggalkan sholat berjamaah ya Allah. Izinkan kami menjadi pribadi yang taat ibadah ya Allah, kuatkan diri kami, iman kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh dicatat nomor WA saya kalau ada yang mau konsultasi. Kebetulan S2, S3 Ustadz ini ahwal sasiah, hukum keluarga. Jadi kalau ada yang mau kaitan dengan jodoh, masalah rumah tangga, konflik rumah tangga, hal ihwal, berkaitan dengan harta bunuh bini, harta waris, harta pusaka, memang bagian Ustadz sih. Boleh kalau ada yang mau konsultasi. 0812 794 509 24. Sekali lagi dicatat, mungkin ada yang punya amalan supaya cepat dapat jodoh ya, atau pingin apa ya. Sekali lagi diulang, 0812 794 509 24. Udah ya, Suratno. Nah, kalau buka YouTube sekarang boleh dibuka Ustadz Suratno Official. Bantu Ustadz supaya bisa terus berkembang channel ini, bisa ke seluruh alam. Ustadz Suratno Official. Demikian, mohon maaf lahir batin Pak Talen, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan sekali lagi Bunda, sekali lagi selamat berkah, jadi anak yang solehah, orang tuanya jadi bangga karena. Terima kasih, semuanya sukses. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.